Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan mengenal tanda baca. Secara umum, tanda baca dalam Al-Quran ada 3, yaitu tanda baca fathah, kasrah, dan dhammah. Kita mulai dengan tanda baca yang pertama, yaitu fathah. Setiap huruf hijaiyah yang mendapatkan tanda baca fathah akan dibaca A atau O. Perhatikan contoh-contoh berikut. Wafaro, kalama, tanama. Selanjutnya adalah harkat kasroh. Ketika mendapatkan harkat kasroh, huruf hijaiyah yang bersangkutan akan dibaca I. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bilisi, wiiri, dikiti. Kita lanjutkan dengan harkat dhammah. Huruf-huruf hijaiyah yang mendapatkan harkat dhammah akan dibaca U. Perhatikan contoh-contoh berikut. Lutubu, wulushu, sunuru. Selain ketiga tanda baca tersebut, juga dikenal 3 tanda baca lain, yaitu fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Kita mulai dengan fathah tanwin. Huruf-huruf hijaiyah yang mendapatkan harkat fathah tanwin akan dibaca an atau on. Perhatikan contoh-contoh berikut. Karomatan, batobatan, sakaron. Selanjutnya adalah kasrah tanwin. Ketika huruf hijaiyah mendapatkan tanda baca kasrah tanwin, maka dibaca in. Perhatikan contoh-contoh berikut. Jinibitin, ifikirin, kiminidin. Yang terakhir adalah dhammah tanwin. Ketika huruf-huruf hijaiyah mendapatkan tanda baca dhammah tanwin, maka dibaca un. Perhatikan contoh-contoh berikut. Dubuhutun, tulumufun, kurumukun. Tanda baca berikutnya adalah tanda sukun. Ketika huruf-huruf hijaiyah mendapatkan tanda sukun, maka bacaannya harus dimatikan atau tidak dibaca. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bala. Ketika huruf lam pada kata bala mendapatkan tanda sukun, maka dibaca bal. Kuna.
Ketika huruf nun pada kata kuna mendapatkan tanda sukun, maka dibaca kun. Selain itu, terkait dengan tanda sukun, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara bunyi huruf kaf yang mendapatkan tanda sukun dan huruf hamzah yang mendapatkan tanda sukun. Agar lebih mudah dipahami, kita gunakan pendekatan bahasa Indonesia. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pada contoh yang pertama, cara mematikan huruf kaf seperti ketika kita mengucapkan kata taktik. Sedangkan pada contoh yang kedua, cara mematikan huruf hamzah seperti ketika kita mengucapkan kata anakmu. Bagian selanjutnya dari pengenalan tanda baca ini adalah tanda baca yang dipanjangkan. Jadi, ketika huruf-huruf hijaiyah mendapatkan tanda baca ini harus dibaca panjang. Tanda baca tersebut adalah fathah, kasrah, dan dhammah. Perbedaannya dengan tanda baca yang sudah dijelaskan di awal terletak pada bentuknya yang berdiri. Perhatikan contoh-contoh berikut. Salimani, Qorinatun, Shadiqina, Qalbihi, Naumihi, Talbihi, Walabuhu, Amanahu, Sabatahu. Bagian yang terakhir dari pengenalan tanda baca ini adalah tanda baca tasdid. Dalam bahasa Arab, tasdid lebih dikenal dengan syiddah atau syaddah, artinya menyatukan dua huruf yang sama. Bentuk dari tanda baca tasdid seperti angka 3 yang dibalik ke atas. Jika mendapatkan tanda baca tasdid, maka huruf hijaiyah yang bersangkutan akan berubah bunyi. Selain itu, huruf tersebut juga harus dibaca dengan suara yang ditekan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bala menjadi balla. Qolibi menjadi qolibi. Tofuka menjadi tofuka. Demikianlah jenis-jenis tanda baca yang digunakan dalam Al-Quran serta contoh-contoh perubahan bunyi huruf hijaiyah ketika mendapatkan tanda baca tersebut. Sebagai latihan, gunakan contoh-contoh yang sudah tersedia di buku. Akhirnya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu Anda agar lebih mudah untuk memahami buku Ashalu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.